Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 431 Sebuah insiden besar terjadi. Yang Xiaotian tidak tahu bagaimana kekaisaran sumber Buddha terguncang, saat itu, dia sedang minum dengan gembira bersama Ji Wudi di gua tempat tinggalnya, darah mereka mendidih dan tubuh mereka mengeluarkan gumpalan uap besar. Minuman keras yang dikeluarkan Ji Wudi kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, begitu dahsyatnya sehingga membuat hatinya bergetar terus-menerus. Saat Yang Xiaotian dan Ji Wudi minum, mereka juga bertukar wawasan tentang Dao Pedang. Semakin banyak mereka bertukar, semakin tinggi pemahaman Yang Xiaotian tentang Dao Pedang, dan Ki Pedangnya melonjak lebih kuat. Semakin dalam percakapan mereka, semakin terkejut pula Ji Wudi, dia menatap pedang Ki Yang Xiaotian yang berputar-putar dengan rasa tidak percaya. Sialan, bagaimana anak ini bisa memiliki Ki Pedang yang begitu mengerikan? Bahkan saat dia berada di alam Kaisar Agung, dia tidak mungkin memiliki Ki Pedang yang begitu mengerikan. Namun, Yang Xiaotian hanya berada di alam mulia. Tepat saat Yang Xiaotian tengah bertukar wawasan ilmu pedang dan minum dengan Ji Wudi, tiba-tiba, suara lonceng yang menggetarkan bergema di Akademi Pemakaman Surgawi, berdering bukan hanya sekali, melainkan 10 kali. Seluruh jutaan pengikut dan pakar di Akademi Pemakaman Surgawi mendengar suara lonceng yang mendesak ini. Itu lonceng keselamatan. Lonceng keselamatan telah berbunyi. Kejadian besar apa yang telah terjadi? Semua orang kuat di Akademi Pemakaman Surgawi sangat khawatir, bahkan para leluhur kuno seperti Dewa Asura pun merasa terganggu. Sebab jika bukan karena isu penting, lonceng keselamatan Akademi Pemakaman Surgawi tidak akan dibunyikan. Satu cincin saja sudah merupakan masalah besar, apalagi 10. Sebuah insiden besar telah terjadi. Ji Wudi juga menghentikan pertarungan pedang daunnya dengan Yang Xiaotian dan buru-buru keluar dari gua tempat tinggalnya, hanya untuk melihat berkas cahaya melesat ke langit di Akademi Pemakaman Surgawi. Itu adalah para leluhur kuno Akademi yang bergegas menuju aula besar Akademi Pemakaman Surgawi. Ayo pergi juga. Ji Wudi segera membawa Yang Xiaotian dan terbang menuju aula utama Akademi Pemakaman Surgawi. Ji Wudi tidak akan muncul kecuali untuk masalah yang signifikan, tetapi sekarang setelah lonceng keselamatan berdentang 10 kali, bahkan Ji Wudi pun tergerak. Segera setelah itu, Ji Wudi dan Yang Xiaotian tiba di aula besar Akademi Pemakaman Surgawi untuk menemui Dewa Asura, sejumlah leluhur kuno, dan Wang Qing yang semuanya sudah hadir. Tuan Wudi, melihat kedatangan Ji Wudi, semua orang segera membungkuk memberi hormat. Ji Wudi melambaikan tangannya, tidak perlu formalitas seperti itu. Kemudian dia bertanya kepada Wang Qing, insiden besar apa yang telah terjadi? Wang Qing segera menjawab, berita dari Kekaisaran Brahma Agung, Dewa Kematian Abadi, Setan Mayat, Setan Darah, dan Buddha Jahat telah menyerang, dan keluarga Fan telah dihancurkan. Apa? Begitu Wang Qing berbicara, semua leluhur dan tetua kuno yang hadir mengubah ekspresi mereka, termasuk Ji Wudi, yang wajahnya berkedip. Keluarga Fan adalah salah satu keluarga tertua di benua Dewa Biru, jauh melampaui kekuatan dan warisan Akademi Pemakaman Surgawi. Bagaimana mungkin keluarga Fan yang tangguh seperti itu dihancurkan oleh Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat? Berita ini sungguh mengejutkan. Bukan hanya kepala keluarga Fan dan tetua leluhur yang tewas dalam pertempuran, tetapi konon bahkan leluhur kuno Dewa Pedang Surgawi Fan Tian juga tewas dalam pertempuran. Suara Wang Qing bergetar. Mendengar bahwa bahkan Dewa Pedang Surgawi Fan Tian telah tewas dalam pertempuran, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Dewa Pedang Surgawi Fan Tian sudah menjadi Dewa Pedang 100.000 tahun yang lalu, berkuasa penuh pada era itu, tak terkalahkan dan tak tertandingi, sebanding dengan Dewa Pedang Silong dari Azure God Mansion, dan sekarang dia telah gugur dalam pertempuran. Berita ini sungguh mengejutkan. Meskipun Ji Wudi terkenal sebagai penguasa terkuat dalam sejarah Akademi Pemakaman Surgawi, ia masih memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan Dewa Pedang yang tak terkalahkan seperti Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dari 100.000 tahun yang lalu. Mendengar berita itu, Ji Wudi dan Yang Xiaotian sangat tersentuh. Pertempuran itu sangat tragis, bukan hanya Dewa Pedang Surgawi Fan Tian yang tewas, bahkan Dewa Jian Jiu pun menemui ajalnya. Kata Wang Qing dengan nada berat. Semua orang terguncang sekali lagi. Jian Jiu adalah ahli pedang Dao paling berbakat dari keluarga Fan 10.000 tahun yang lalu, telah menciptakan 9 pedang, menyapu bersih seluruh negeri tanpa terkalahkan. Hampir tidak ada yang bisa menahan ke-9 pedangnya. Dia setenar Ji Wudi dan juga teman dekatnya, tetapi dia juga telah gugur dalam pertempuran.
Mendengar kabar sahabat karibnya, Jian Jiu, gugur dalam peperangan, Jiwudi tak kuasa menahan duka yang amat dalam. Semua ahli alam roh surgawi dari keluarga Fan telah gugur dalam pertempuran. Kata Wang Qing dengan suara sedih. Dia juga merupakan sahabat karib salah seorang leluhur dari keluarga Fan, dan sahabat itu juga telah tiada. Aula besar itu menjadi sunyi. Ke dalam kesedihan. Bahkan orang-orang kuat seperti Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan Jian Jiu telah musnah. Jika Dewa Kematian Abadi dan 4 iblis yang tak tertandingi seperti iblis mayat turun ke Akademi Pemakaman Surgawi, dapatkah akademi itu bertahan? Saya khawatir semua orang yang hadir akan mati. Saya khawatir Akademi Pemakaman Surgawi akan bernasib sama seperti keluarga Fan. Berita itu sudah tersebar, dan banyak kerajaan di benua Dewa Biru sudah mengetahuinya, kata Wang Qing dengan serius. Semua kerajaan panik. Keluarga Fan merupakan keluarga kedua setelah keluarga Zheng dalam hal kekuatan. Jika entitas sekuat keluarga Fan dengan fondasi yang kuat seperti itu bisa dimusnahkan, bagaimana mungkin sekte tertinggi dan keluarga tidak khawatir? Sekarang, semua orang takut pada diri mereka sendiri, diam-diam berdoa agar Dewa Kematian Abadi tidak datang untuk mereka. Apakah Jian Jiu meninggalkan tubuh yang utuh? Tanya Jiwudi dengan sedih. Wang Qing ragu-ragu sebelum berkata, Tuan Jian Jiu dan Dewa Pedang Surgawi Fan Tian telah sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Kematian Abadi dan berubah menjadi hantu abadi. Dewa Kematian Abadi menggunakan mereka untuk membantai para pengikut keluarga Fan. Jiwudi menggigil saat mendengar temannya telah berubah menjadi hantu abadi. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Jika Jian Jiu dibunuh oleh ahli lain, setidaknya reputasinya semasa hidup bisa dipertahankan. Sekarang, setelah dikendalikan oleh Dewa Kematian Abadi dan berubah menjadi hantu abadi, alat pembantaian di bawah komando Dewa Kematian Abadi, reputasinya selama hidupnya hancur. Memikirkan bagaimana sahabatnya tidak dapat mempertahankan reputasinya bahkan setelah meninggal, Jiwudi berkata dengan sedih dan marah, kalian semua jaga Akademi Pemakaman Surgawi dengan baik, aku akan pergi ke Kekaisaran Brahma Agung. Tuan Wudi, aku akan pergi bersamamu. Yang Xiaotian berkata dengan cepat. Jiwudi terkejut namun kemudian mengangguk, dan mereka berdua pun melayang ke langit. Saat mereka melewati puncak bunga persik, Yang Xiaotian berteriak, Kera tua, terjadi sesuatu, ayo pergi. Kera iblis yang tulus melesat ke langit, mengikuti Yang Xiaotian dari dekat. Jiwudi tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah kera iblis yang tulus, dia sudah tahu bahwa kera tua yang mengikuti Yang Xiaotian adalah orang dari Demon Aperich. Tuan Wudi, Anda harus menaiki pesawat ruang angkasa saya, usul Yang Xiaotian sambil mengeluarkan pesawat ruang angkasa abisal sambil berbicara. Pesawat ruang angkasa tingkat dewa. Jiwudi cukup terkejut melihat pesawat ruang angkasa Yang Xiaotian. Bahkan pesawat ruang angkasanya pun tidak setingkat dewa. Dari mana Yang Xiaotian mendapatkannya? Karena pesawat luar angkasa abisal telah sepenuhnya menyembunyikan hakikat Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, bahkan Jiwudi pun tidak dapat merasakan kehadiran Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, hanya menyadari bahwa pesawat luar angkasa di hadapannya memiliki tingkat keilahian. Dengan demikian, mereka bertiga menaiki pesawat ruang angkasa Yang Xiaotian dan bergegas menuju Kekaisaran Brahma Agung dengan kecepatan tinggi. Sementara mereka bertiga menuju ke Kekaisaran Brahma Agung, sejumlah besar individu kuat dari benua Dewa Biru juga bergegas ke sana. Keluarga Fan telah hancur, dan banyak ahli alam roh surgawi dari keluarga Fan telah dirusak oleh Ki Kematian Abadi dan berubah menjadi hantu abadi, membantai para ahli dari semua klan dan sekte di Kekaisaran Brahma Agung, mendorong banyak ahli untuk menuju ke Kekaisaran untuk menawarkan dukungan. Tentu saja, semakin banyak sekte dan keluarga yang melarikan diri dari Kekaisaran Brahma Agung bersama pengikut mereka. Saat ini, Kekaisaran Brahma Agung sedang dalam keadaan pertumpahan darah dan kekacauan. Yang Xiaotian teringat pada Fan Wuyan, putra Fan generasi ini di keluarga Fan. Dengan hancurnya keluarga Fan, sebagai putra Fan, orang bisa membayangkan kesedihan dan rasa sakit di hatinya. Bab 432, Menyerang Keluarga Fan. Di bawah kekuatan penuh kendali Yang Xiaotian, pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi seberkas cahaya berkecepatan tinggi, terus-menerus membelah kehampaan, mendekati Kekaisaran Brahma Agung. Sepanjang perjalanan, Jiwudi berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya dikelilingi oleh ki pedang yang kadangkala bergejolak, kadangkala mengamuk dengan hebat, bagaikan angin, dan kadangkala bagaikan guntur yang mengagetkan. Yang Xiaotian tidak mengganggu Jiwudi,
malah memilih duduk bersila di ruang latihan di dalam pesawat ruang angkasa untuk berkultivasi. Selama berada di rumah gua Jiwudi, Yang Xiaotian sangat diuntungkan dari pertukaran wawasan mereka tentang Dao Pedang. Pemahamannya tentang jalan pedang samsara kini telah lengkap, dan ia menunjukkan tanda-tanda pembentukan jantung pedang ke-15. Saat Yang Xiaotian merenungkan, ki pedangnya, seperti halnya milik Jiwudi, mengalir deras bagaikan sungai, mengamuk bagaikan ombak raksasa, bertiup lembut, dan berderak bagaikan guntur. Saat Yang Xiaotian terus merenung, pedang ki miliknya menjadi semakin menakjubkan. Jiwudi, yang telah berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, terkejut dengan apa yang dilihatnya di ruang latihan Yang Xiaotian dan kemudian menunjukkan ekspresi puas dan kagum. Selain merenungkan Dao Pedang, Yang Xiaotian juga tidak lupa untuk terus berkultivasi seni naga primordial, berusaha meningkatkan kultivasi dan vitalitasnya. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang dan ilmu ketuhanan, semuanya tidak ada gunanya jika kultivasinya tidak meningkat. Ambil contoh Du Hongqing. Jika dia dari alam kaisar, tidak mungkin dia tidak menerima satu pun seranganku. Seiring Yang Xiaotian mengonsumsi pil kembali ke asal 9 putaran tingkat tinggi dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, kultivasinya berangsur-angsur mendekati tahap akhir alam mulia. Vitalitasnya pun terus meningkat. Waktu berlalu. Akhirnya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencapai Kekaisaran Brahma Agung. Saat memasuki Kekaisaran Brahma Agung, mereka melihat sosok-sosok dari berbagai sekte dan keluarga terbang dengan panik kemanapun mereka memandang. Meskipun tentara kekaisaran dan banyak sekte besar serta klan keluarga telah memperkuat Kekaisaran Brahma Agung, jumlah hantu abadi terlalu besar untuk dibasmi sepenuhnya. Bahkan beberapa klan penguat dan pakar sekte dibunuh oleh para hantu abadi ini, dan menjadi hantu abadi itu sendiri. Banyak kota telah menjadi tanah terlantar. Banyak gunung dan sungai hancur, meninggalkan pemandangan yang tidak dapat dikenali lagi. Melihat Kekaisaran Brahma besar yang hancur, Yang Xiaotian merasa berat hati. Kembali di makam surgawi abadi, keempat dewa kematian abadi terluka parah oleh Tuan Ding, namun tanpa diduga, luka mereka sembuh begitu cepat sehingga mereka berhasil bergabung dan memusnahkan keluarga Fan dalam sekejap mata. Dia telah mengetahui bahwa setelah menghancurkan keluarga Fan, empat dewa kematian abadi telah mengambil perbendaharaan keluarga Fan. Di dalam perbendaharaan keluarga Fan, terdapat ramuan dan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dengan semua ramuan dan obat spiritual ini, kultivasi empat dewa kematian abadi kemungkinan besar akan meningkat lagi, dan saat itu, mereka akan menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Semakin dekat pesawat ruang angkasa itu dengan keluarga penggemar, semakin banyak pula hantu abadi yang mereka temui. Yang Xiaotian hanya memerintahkan pesawat ruang angkasa untuk menghancurkan roh kematian tersebut hingga tak berbekas. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mendekati keluarga Fan, mereka bertemu dengan sekelompok besar hantu abadi yang mengepung para ahli keluarga Fan. Di antara para ahli keluarga Fan yang terkepung, ia mengenali Fan Wuyan, yang membuatnya terkejut. Yang Xiaotian segera memerintahkan kera iblis untuk bertindak dan menyelamatkan Fan Wuyan dan yang lainnya. Ketika Fan Wuyan diselamatkan oleh Yang Xiaotian, matanya memerah karena air mata, dan dia berteriak, "Xiaotian, keluarga Fanku telah hancur. Ayahku, ibuku, mereka semua telah tewas dalam pertempuran." Yang Xiaotian kehilangan kata-kata tentang bagaimana menghibur Fan Wuyan yang sedang berduka. Setelah waktu yang lama, emosi Fan Wuyan sedikit stabil. Ia dan para ahli keluarga Fan lainnya menyampaikan rasa terima kasih dan menyelamatkannya kepada Yang Xiaotian dan teman-temannya. Setelah mengenali identitas Jiwudi, Fan Wuyan dan yang lainnya merasa gembira dan memberi hormat. "Tuan Wudi, aku mohon padamu untuk membalaskan dendam Tuan Jianjiu," tetua tertinggi keluarga Fan, Fan Cheng, berkata dengan suara tercekat. Mereka tahu bahwa Jiwudi adalah teman dekat dan baik dari Tuan Jianjiu mereka. "Baiklah," jawab Jiwudi dengan serius sambil menganggukkan kepalanya. Namun, pemikiran tentang kekuatan dewa kematian abadi, setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat memenuhi hati Jiwudi dengan perasaan tidak berdaya dan sia-sia. Dia memang kuat, namun iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat merupakan monster-monster yang tersohor sejak 100.000 tahun yang lalu, bahkan sahabat karibnya, Jianjiu, telah musnah di tangan mereka, bagaimana mungkin dia bisa bicara soal balas dendam? "Tuan Wudi, keluarga Fanku masih memiliki harta karun leluhur di tanah terlarang keluarga Fan. Aku kembali kali ini untuk mewarisi harta karun leluhur keluarga Fan, dan aku mohon padamu untuk mengantarku ke tanah terlarang." Fan Wuyan memohon sambil berlutut di hadapan Jiwudi.
Jika aku dapat mewarisi harta karun leluhur keluarga Fanku pasti tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Tanpa banyak berpikir, Ji Wudi mengangguk dan berkata, jika begitu, mari kita menyerbu ke dalam Fan Family Forbidden Grounds. Jadi, setelah menyelamatkan Fan Wuyan dan yang lainnya, kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih jauh ke wilayah keluarga Fan. Akhirnya, harta milik keluarga Fan terlihat dari kejauhan. Akan tetapi, langit di atas dan tanah di sekitar keluarga Fan dipenuhi oleh hantu abadi, yang berkerumun rapat bagaikan lalat yang mengerikan, sehingga mustahil untuk mendekati tanah milik keluarga Fan. Yang Xiao Tian menggerakkan pesawat luar angkasa abisal dengan seluruh kekuatannya, menyerang langsung ke medan pertempuran. Akan tetapi, roh kematian jumlahnya terlalu banyak, begitu pesawat ruang angkasa itu masuk, ia dibanjiri oleh pasukan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, dengan adanya kera iblis dan Ji Wudi di sekitar, jika tidak, bahkan dengan pesawat luar angkasa abisal milik Yang Xiao Tian, akan mustahil untuk menembus jauh ke dalam pasukan roh kematian. Setiap kali rantai besi kera iblis diayunkan, para hantu pun berjatuhan bagai lalat, sedangkan pedang ki milik Ji Wudi tak tertandingi, dengan jentikan jarinya, jutaan lapisan pedang ki menghancurkan gerombolan roh kematian. Meski begitu, dengan kehadiran kera iblis dan Ji Wudi, saat mereka mencapai alun-alun di depan keluarga Fan, kemajuan menjadi sangat lambat, karena di sana, roh kematian alam roh surgawi muncul. Meskipun kera iblis dan Ji Wudi dapat membuat musuh terbang, membunuh mereka terbukti sangat sulit. Dan ada banyak roh kematian alam roh surgawi, puluhan jumlahnya. Kera iblis dan Ji Wudi juga merasakan tekanan. Tiba-tiba, dari kedalaman keluarga Fan, pedang ki yang dipenuhi dengan kekuatan kematian yang menakjubkan menerobos udara, langsung menuju ke arah kera iblis. Sang kera iblis terkejut, mengayunkan rantai besinya dengan cepat, energi iblis melonjak, menghantam pedang ki yang mengandung kematian. Yang mengejutkan Yang Xiao Tian dan yang lainnya, si kera iblis benar-benar dipaksa mundur beberapa langkah. Menoleh ke arah sumbernya, mereka melihat sesosok-sosok muncul dari kedalaman keluarga Fan. Saat melihat pendatang baru itu, Ji Wudi dan Fan Wuyan, antara lain, mengubah ekspresi mereka. Karena kedatangannya tak lain dan tak bukan adalah Jian Jiu. Akan tetapi, pada saat ini, Jian Jiu telah terkikis seluruhnya oleh ki kematian abadi, berubah menjadi roh kematian. Terbungkus dalam ki kematian, ki pedang Jian Jiu menjadi lautan, auranya begitu dahsyat bahkan ekspresi kera iblis pun menjadi serius. Dengan mata yang dipenuhi dengan esensi kematian, Jian Jiu melangkah maju, tepat di depan pesawat ruang angkasa itu sambil menusukkan pedangnya. Seketika, hujan pedang ki yang sangat deras turun seperti badai yang sangat deras ke semua orang. Tangan Ji Wudi kini memegang pedang panjang, dengan satu sapuan, dia melepaskan ki pedang tak berujung, menggagalkan serangan itu. Meski begitu, pesawat ruang angkasa itu terguncang oleh kekuatan pedang ki mereka berdua dan terlempar mundur. Saat Jian Jiu mengangkat pedangnya untuk serangan berikutnya, Ji Wudi menghadapi mantan sahabatnya itu dengan kerumitan di hatinya, campuran antara kesedihan dan kemarahan, lalu melangkah maju dengan pedangnya yang siap dihunus. Tiba-tiba, beberapa pedang ki yang lebih mengerikan menyerang dari kedalaman keluarga Fan, sejumlah roh kematian yang kuat telah tiba. Roh kematian yang kuat ini, yang merupakan leluhur kuno keluarga Fan semasa hidup, tidak sekuat Jian Jiu, tetapi mereka juga tidak jauh lebih lemah. Raut wajah si kera iblis berubah, dan ia segera berkata kepada Yang Xiao Tian, "Tuan muda, kita harus mundur dulu." Terlebih lagi, ia merasa bahwa sekelompok roh kematian yang lebih kuat muncul dari kedalaman keluarga Fan. Jika mereka tidak mundur sekarang, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri nanti. Bab 433 Ki Iblis mengerikan dari keluarga Fan Tanah Terlarang. Yang Xiao Tian melihat ini dan hanya bisa mengemudikan kapal terbang untuk mundur. Lagi pula, dia tidak ingin membocorkan rahasia Guru Ding di depan Fan Wuyan dan yang lainnya. Terlebih lagi, air guntur kesengsaraan surgawi semakin berkurang setiap kali digunakan, dan dia ingin menyimpannya untuk menghadapi dewa kematian abadi dan para pengikutnya. Pada akhirnya, Ji Wudi dan kera iblis menutupi jalan mundur mereka, dan semua orang bertarung saat mereka mundur. Diperkuat oleh kekuatan dua eliksir surgawinya, Yang Xiao Tian meledakkan roh kematian yang jumlahnya tidak diketahui, dan akhirnya, kelompok itu berhasil menembus pengepungan. Yang Xiao Tian mengarahkan kapal terbang itu kembali ke arah mereka datang. Untungnya, Jian Jiu dan leluhur kuno keluarga Fan tidak mengejar mereka, karena mereka tampaknya sedang menjaga sesuatu. Ketika menoleh ke belakang,
Yang Xiaotian melihat lautan roh kematian yang tak berujung mengelilingi keluarga Fan, tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan melengking yang membentuk gelombang suara mengerikan yang menusuk langsung ke dalam pikiran, menyebabkan sakit kepala yang hebat hingga ingin meledak. Untungnya, perisai pelindung kapal terbang melindungi mereka, jika tidak, akan sulit bagi semua orang untuk mundur dengan aman. Setelah mundur cukup jauh, Yang Xiaotian menghentikan kapal terbangnya di atas puncak tak berpenghuni. Fan Wuyan duduk di sudut, wajahnya penuh kekecewaan dan tatapannya kosong. Apakah kamu yakin harta pusaka keluargamu masih utuh? Yang Xiaotian bertanya sambil berpikir. Fan Wuyan menjawab dengan yakin, saya yakin. Karena hanya penerus di setiap generasi keluarga saya yang dapat mewarisi harta pusaka, tidak ada orang lain yang dapat. Selain itu, saya terhubung secara spiritual dengannya, dan saya yakin itu masih ada. Kemudian, dengan tatapan memohon, Fan Wuyan berkata, Xiaotian, jika kau dapat membantuku mengambil kembali harta pusaka keluargaku, aku akan selamanya berterima kasih. Ia mengatupkan giginya dan menambahkan, aku tahu kau sedang mencari api surgawi, air petir kesengsaraan surgawi, dan ramuan kelas surgawi. Keluarga Fan kami memiliki air petir kesengsaraan surgawi dan ramuan kelas surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat terkejut, keluarga Fan ternyata memiliki air guntur kesengsaraan surgawi dan ramuan kelas surgawi. Kudengar Dewa Kematian Abadi telah mengambil harta keluargamu, kata Yang Xiaotian. Fan Wuyan menggelengkan kepalanya, air petir kesengsaraan surgawi dan ramuan kelas dewa tidak ada di dalam perbendaharaan keluarga Fan. Ia melanjutkan, jika kau membantuku mengambil kembali harta pusaka keluargaku, aku akan memberitahumu di mana air petir kesengsaraan surgawi dan ramuan kelas dewa itu. Namun, kami tidak memiliki banyak air guntur kesengsaraan surgawi, hanya sekitar 3 dosis. Ramuan kelas dewa itu disempurnakan oleh Dewa Pengobatan 1000 Buddha kuno. Yang Xiaotian langsung setuju, baiklah, aku akan membantumu mengambil kembali harta pusaka keluargamu. Jiudi melihat Yang Xiaotian hendak memasuki tanah terlarang keluarga Fan dan mengerutkan kening. Xiaotian, ini terlalu berbahaya. Yang Xiaotian meyakinkannya, jangan khawatir, Tuan Wudi, aku punya cara untuk memasuki tanah terlarang keluarga Fan. Dia kemudian bertanya tentang lokasi rincin harta pusaka itu kepada Fan Wuyan. Setelah itu, Yang Xiaotian menggunakan skill jiwa terikat hidupnya berupa penyembunyian ruang dan meminta Guru Ding untuk melindungi auranya sebelum merobek langit dan pergi. Jiudi merasa heran ketika mendapati bahwa dia tidak dapat merasakan kehadiran Yang Xiaotian, bertanya-tanya apakah Yang Xiaotian memiliki artefak tingkat surgawi sejati yang mampu menyembunyikan auranya, jika tidak, mustahil bahkan dia pun dapat mendeteksinya. Fan Wuyan, Fan Cheng, dan yang lainnya rupanya sampai pada kesimpulan yang sama dengan Jiudi, berpikir bahwa Yang Xiaotian memiliki artefak tingkat surgawi yang mampu menyembunyikan kehadirannya. Fan Wuyan yang tadinya putus asa, kini tak dapat menahan secercah harapan. Seiring meningkatnya kekuatan Yang Xiaotian, keterampilan jiwa terikat hidup berupa penyembunyian ruang miliknya pun semakin kuat, menyatu dengan ruang di sekelilingnya selama penerbangan, tidak menimbulkan gangguan sedikit pun pada ruang tersebut. Dengan Guru Ding yang menyembunyikan auranya, dia dengan mudah melewati pasukan roh kematian dan kembali ke alun-alun di depan keluarga Fan. Melihat puluhan roh kematian alam roh surgawi menjaga area tersebut, Yang Xiaotian sedikit gugup, tetapi dengan perlindungan Guru Ding, dia melewati mereka tanpa insiden dan memasuki tanah keluarga Fan. Di dalam, jumlah roh kematian lebih sedikit. Kadangkala, ia bertemu dengan roh kematian yang dulunya merupakan leluhur kuno yang bertugas melindungi keluarga Fan. Namun kini, mereka semua telah berubah menjadi roh kematian. Melihat para leluhur kuno ini, yang pernah membela keluarga Fan tetapi kini mengabdi pada Dewa Kematian Abadi, Yang Xiaotian merasakan kesedihan yang amat dalam. Wilayah keluarga Fan sangat luas, dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Namun istana demi istana dihancurkan. Beberapa istana tersebut, bahkan istana-istana peninggalan zaman dahulu yang memiliki segel pusat kekuatan kuno keluarga Fan yang tercetak di atasnya, kini juga dihancurkan menjadi reruntuhan oleh Dewa Kematian yang abadi. Tanah di mana-mana dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam dan mengerikan. Bagi keluarga kuno dengan warisan dari zaman dahulu kala seperti keluarga Fan, tanah telah ditempa melalui ribuan cobaan, sulit dihancurkan bahkan oleh roh surgawi, tetapi sekarang, di bawah kekuatan Dewa Kematian yang abadi, tanah telah dibombardir hingga tak dapat dikenali lagi. Meskipun dia tidak menyaksikan pertarungan dahsyat antara kekuatan besar keluarga Fan dan Dewa Kematian Abadi,
iblis mayat, pemandangan itu sudah cukup untuk membayangkan betapa brutal dan mengguncang bumi pertarungan itu. Akhirnya dia tiba di dalam kompleks keluarga Fan. Yang Xiaotian melihat Jian Jiu lagi. Para pembangkit tenaga alam roh surgawi, yang pernah dirusak oleh ki kematian abadi, tetap mempertahankan kecerdasan mereka bahkan jika mereka berubah menjadi roh kematian. Oleh karena itu, melihat Jian Jiu menjaga jalan, Yang Xiaotian menjadi sangat berhati-hati. Pada akhirnya, Yang Xiaotian dengan selamat melewati Jian Jiu dan terbang menuju tanah terlarang keluarga Fan. Saat tiba di tempat terlarang keluarga Fan, Yang Xiaotian menjadi lebih berhati-hati. Dia melihat di tanah terlarang milik keluarga Fan, dua sosok berdiri tegak. Kedua sosok ini masing-masing jauh lebih menakutkan daripada Jian Jiu. Yang Xiaotian menatap kedua sosok itu dengan heran dan khawatir. Salah satu dari mereka tidak diragukan lagi adalah Dewa Pedang Surgawi Fan Tian yang telah mendominasi suatu era dengan pedangnya 100.000 tahun yang lalu. Tapi siapa orang lainnya? Aura orang itu tidak hanya tidak lebih lemah dari Dewa Pedang Surgawi Fan Tian tetapi bahkan lebih kuat. Selain Dewa Pedang Surgawi Fan Tian, keluarga Fan ternyata memiliki leluhur kuno yang sangat kuat. Dan orang ini juga tewas dalam pertempuran. Setelah melihat Dewa Kematian Abadi diledakkan 2 kali oleh Guru Ding, Yang Xiaotian agak meremehkan Dewa Kematian Abadi, tetapi sekarang, dia benar-benar menyadari kengerian Dewa Kematian Abadi. Sebuah keluarga kuno sekuat keluarga Fan telah dimusnahkan oleh Dewa Kematian Abadi. Keluarga Fan memiliki hampir 200 roh surgawi, dan bahkan dengan pendekar pedang tak terkalahkan seperti Dewa Pedang Surgawi Fan Tian, dan segel para ahli kuno, mereka tidak dapat menghentikan Dewa Kematian Abadi. Ini menunjukkan kekuatan Dewa Kematian Abadi. Namun, Yang Xiaotian bingung mengapa Dewa Kematian Abadi memiliki orang-orang seperti Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan Jian Jiu yang masih menjaga keluarga Fan. Tampaknya Dewa Pedang Surgawi Fan Tian sedang menunggu sesuatu di dalam tanah terlarang untuk muncul. Apa sebenarnya yang mengharuskan Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan Jian Jiu berjaga? Meskipun bingung, Yang Xiaotian tidak melupakan tugas utamanya, jadi dia melewati 2 penjaga Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan tiba di suatu tempat di tanah terlarang, di mana dia menemukan harta warisan yang dibicarakan oleh Fan Wuyan. Harta warisan keluarga Fan ditempatkan dalam kotak harta karun. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, dia segera mengambil kotak harta karun itu, lalu melewati Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan kembali melalui jalan yang dilaluinya saat datang. Namun, tidak lama setelah Yang Xiaotian meninggalkan keluarga Fan, tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan gelombang ki iblis yang mengerikan muncul dari tanah terlarang keluarga Fan. Ki iblis yang mengerikan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyapu dan menutupi semakin banyak wilayah, membentuk awan iblis berwarna tinta yang menyelimuti sebagian besar tanah. Yang Xiaotian terkejut. Bagaimana bisa ki iblis yang mengerikan seperti itu keluar dari tempat terlarang keluarga Fan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang dijaga Dewa Pedang Surgawi Fan Tian dan yang lainnya? Yang Xiaotian segera berbalik untuk menyelidiki. Bab 434, Iblis Kuno. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian hendak kembali ke tempat terlarang keluarga Fan untuk melihat apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar ledakan yang menggetarkan langit, diikuti oleh raungan binatang buas yang menggetarkan langit dan bumi. Yang Xiaotian tiba-tiba menoleh, wajahnya berubah warna, raungan itu milik kera iblis. Sesuatu telah terjadi di lokasi kera iblis. Dia tidak peduli dengan hal lain dan bergegas kembali ke tempat kera iblis dan Ji Wudi berada. Saat Yang Xiaotian bergegas kembali, ki iblis dari tanah terlarang keluarga Fan menjadi semakin menakutkan. Sebuah lolongan tajam keluar dari tanah terlarang, intensitasnya begitu besar sehingga benar-benar mengalahkan ratapan tajam dari roh kematian yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian menoleh, ekspresinya serius. Melihat ki iblis yang mengerikan dan lolongan dari tanah terlarang keluarga Fan tadi, bisa dipastikan telah lahir seekor iblis kuno dengan kekuatan tak tertandingi, dan kekuatan iblis ini bahkan mungkin melampaui iblis mayat. Bahkan mungkin sebanding dengan Dewa Kematian Abadi. Siapakah orangnya? Mungkinkah itu setan dari zaman dahulu kala? Setan kuno yang manakah itu? Apakah Forbidden Grounds milik keluarga Fan benar-benar menyegel iblis yang tak tertandingi? Dewa Kematian Abadi dan iblis mayat menghancurkan keluarga Fan, kemungkinan bukan hanya gudang harta karun keluarga Fan tetapi juga iblis kuno yang disegel di tanah terlarang. Pada saat itu, ke arah kera iblis, pedang ki yang tak terkalahkan melesat ke langit, dan kekuatan penghancur terus terpancar dari sana, menandakan bahwa kera iblis dan Ji Wudi sedang dikepung oleh musuh yang tangguh. Pada akhirnya,
Yang Xiaotian tetap memutuskan untuk kembali ke arah kera iblis. Karena Dewa Kematian Abadi telah membebaskan iblis kuno itu, tidak ada gunanya dia kembali. Yang Xiaotian dengan cepat tiba di lokasi kera iblis, Jiwudi, dan yang lainnya, hanya untuk melihat kera iblis, Jiwudi, dan yang lainnya sedang dikepung oleh hantu abadi dan kekejian yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli keluarga Fan telah tumbang, jelas dibunuh oleh roh kematian dan para kekejian. Yang Xiaotian tidak ragu lagi, mengemudikan pesawat luar angkasa abisal dengan kecepatan penuh, menerobos roh kematian untuk mencapai kera iblis, Jiwudi, Fan Wuyan, dan yang lainnya. Cepat, semuanya naik, teriak Yang Xiaotian. Kera iblis, Jiwudi, Fan Wuyan, dan yang lainnya, melihat kedatangan Yang Xiaotian, semuanya gembira dan segera melompat ke atas kapal. Begitu semua orang sudah naik, Yang Xiaotian mengemudikan pesawat ruang angkasa, menerobos roh kematian dan makhluk-makhluk keji yang tak terhitung jumlahnya, lalu terbang ke langit. Dengan kecepatan penuh dari Abyssal Spaceship, mereka segera meninggalkan roh kematian dan para kekejian jauh di belakang, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Rasa lega meliputi semua orang. Xiaotian, bagaimana situasinya? Fan Wuyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yang Xiaotian dengan ekspresi penuh harap, mengacu pada warisan berharga keluarga Fan. Misi tercapai, aku mendapatkannya, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kotak berharga itu. Melihat kotak berharga itu, Fan Wuyan dan para ahli keluarga Fan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi gembira dan gembira. Terima kasih. Fan Wuyan berkata dengan gembira, mengambil kotak berharga itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, menggunakan teknik rahasia yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunan khusus yang dimilikinya sebagai putra Fan, Fan Wuyan membuka segel pada kotak harta karun itu dan mengeluarkan 2 botol giok. Saudara Yang, di dalam 2 botol giok ini terdapat air guntur kesengsaraan 9 surga dan ramuan tingkat surgawi yang kamu cari, katanya dengan ekspresi terima kasih. Mendengar 2 botol giok itu berisi air guntur kesengsaraan 9 surga dan ramuan tingkat surgawi, Yang Xiaotian pun langsung membukanya dengan gembira. Seketika, energi gemuruh pun membubung dan wangi ramuan itu menyebar seluas lautan. Memang, seperti yang dikatakan Fan Wuyan, di dalam botol giok itu terdapat sekitar 3 teguk air guntur kesengsaraan 9 surga, dan ramuan tingkat surgawi adalah pil surgawi 1000 Buddha yang disempurnakan oleh Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Pil surgawi memiliki 1000 bayangan Buddha, hanya dengan menciumnya, landasan spiritual seseorang akan dibersihkan, dan semua organ dalam akan menjadi tenang. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan air guntur kesengsaraan 9 surga dan pil surgawi 1000 Buddha. Dengan pil surgawi 1000 Buddha ini, pohon Dewa Kehidupan seharusnya dapat menumbuhkan buah Dewa Kehidupan lagi, dan mungkin jumlahnya lebih dari 1 kali ini. Jika dia bisa mendapatkan 1 buah Dewa Kehidupan lagi, dia akan mampu menembus 365 titik meridian dalam 1 gerakan. Pada saat itu, pemanggilan ketiga nektar surgawi akan dilakukan. Seniman bela diri hanya memiliki total 1296 titik meridian, sehingga mereka paling banyak dapat menembus 365 titik meridian sebanyak 3 kali secara terus-menerus. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai memberitahu semua orang tentang Ki Iblis yang mengerikan di tanah terlarang keluarga Fan. Mendengar ini, kera iblis dan Jiwudi sama-sama terkejut. Tanah terlarang keluarga Fan kita telah menyegel iblis kuno. Fan Wuyan bertanya dengan heran dan tak percaya. Para tetua tertinggi dan tetua keluarga Fan saling memandang, sama-sama tidak menyadari masalah ini. Bagian terdalam dari tanah terlarang keluarga Fan adalah tempat di mana Dewa Fan Tian dan Dewa Wujing berkultivasi. Kami belum pernah mendengar bahwa tanah terlarang telah menyegel iblis kuno manapun, kata Fan Cheng, salah satu tetua tertinggi keluarga Fan, sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Wujing, Ji Wudi terkejut. Fan Wujing adalah dewa kuno yang sangat kuat dari zaman kuno keluarga Fan, bahkan mendahului dewa pedang surgawi Fan Tian. Fan Cheng mengangguk, sebenarnya, Lord Wujing selalu menjaga tanah terlarang keluarga Fan, hanya saja dia tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, tidak diketahui orang luar. Tapi sekarang, Lord Wujing dan Lord Fan Tian sudah, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya memerah. Semua pakar keluarga Fan tidak bisa menahan rasa sedih. Fan Wujing, Yang Xiaotian teringat pada pria yang berdiri bersama Dewa Pedang Surgawi Fan Tian, sepertinya dia adalah Dewa kuno Fan Wujing dari keluarga Fan. Yang Xiaotian agak akrab dengan Fan Wujing, seorang yang sezaman dengan penguasa para dewa,
yang mulia jahat abadi, dan iblis mayat, dan sama terkenalnya dengan mereka. Memikirkan iblis kuno yang muncul dari tanah terlarang keluarga Fan, Yang Xiaotian merasa berat hati. Dewa kematian abadi dan Dewa Neter yang tak terkalahkan sudah menyebabkan kepanikan di seluruh benua Dewa Biru, dan kini dengan tambahan iblis kuno, benua itu pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan lebih lanjut. Hal ini membuat Yang Xiaotian semakin sadar akan kekurangannya sendiri. Meskipun ia mendapat bantuan Guru Ding, pada akhirnya itu merupakan kekuatan eksternal. Hanya kekuatannya sendirilah yang mendasar. Kalau saja dia dapat melangkah ke alam roh surgawi, dia tidak akan takut pada Dewa Kematian Abadi maupun Dewa Neter yang tak terkalahkan. Yang Xiaotian merenungkan kapan dia bisa melangkah ke alam roh surgawi, sementara Fan Wuyan dan yang lainnya disibukkan dengan kejatuhan keluarga Fan. Untuk sesaat, pesawat luar angkasa abisal terdiam. Sahabat Yang, aku harus kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi dulu. Setelah beberapa saat, Jiwudi, leluhur pedang, angkat bicara. Karena dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi pada keluarga Fan, dia perlu bergegas kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi dan membahas tindakan balasan dengan leluhur kuno di sana. Baiklah, aku akan datang mencari senior nanti, kata Yang Xiaotian sambil memberi hormat. Para anggota keluarga Fan juga membungkuk hormat untuk mengantar kepergian Jiwudi. Tidak lama setelah Jiwudi pergi, para ahli dari keluarga Fan juga minta diri dan pergi. Jelas, Fan Wuyan bermaksud mencari tempat terpencil untuk menerima warisan harta karun keluarga Fan. Setelah anggota keluarga Fan pergi, Yang Xiaotian mengeluarkan pil surgawi 1000 Buddha dan memberikannya langsung ke pohon Dewa Kehidupan. Dia kemudian menemukan tempat tersembunyi dan menunggu buah Dewa Kehidupan matang. 2 hari kemudian, setelah mengonsumsi pil surgawi 1000 Buddha, pohon Dewa Kehidupan akhirnya menghasilkan 2 buah Dewa Kehidupan. Yang Xiaotian segera memakan salah satunya dan mulai berkultivasi. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang, dengan 2 buah Dewa Kehidupan ini. Mungkinkah dia dapat meningkatkan kekuatannya ke lapisan ke-10 alam mulia? Di bawah pengoperasian seni naga primordial, kekuatan obat dari buah Dewa Kehidupan terus disempurnakan, dan Yuan sejati Yang Xiaotian terus meningkat sementara vitalitasnya semakin melonjak. Akhirnya, setelah menyempurnakan buah Dewa Kehidupan, vitalitasnya telah meroket hingga 40.000 li yang menakjubkan, dan Yang Xiaotian mulai menerobos titik meridian ke-731. Kemudian tibalah tahun ke-732. Satu demi satu, titik meridian dibuka dan diaktifkan. Bab 435, Tubuh Surgawi Abadi. Tak lama kemudian, seluruh 365 titik akupuntur berhasil ditembus. Ketika Yang Xiaotian sekali lagi menembus 365 titik akupuntur, 365 pilar cahaya keemasan muncul kembali di antara langit dan bumi. Di atas cakrawala, lubang-lubang diledakkan terbuka satu demi satu. Seolah-olah hujan emas nektar surgawi turun sekali lagi. Udara terasa harum dengan aroma surga dan bumi. Seolah-olah miliaran bunga mekar pada saat yang sama. Udara di sekitar Yang Xiaotian dipenuhi dengan aroma yang tidak biasa. Di bawah harum yang eksotis ini, pori-pori si kera iblis terbuka lebar, dan dia menghirupnya dalam-dalam. Itulah harum nektar suci dari mitos kuno. Setiap tarikan napas sangatlah berharga, dia akan menghirupnya sepanjang hari. Maka, Yang Xiaotian menyerap nektar surgawi, sementara kera iblis di kejauhan, dengan panik menghisap udara, menghirupnya tanpa mengembuskannya. Suatu hari kemudian, nektar surgawi menghilang. Si kera iblis telah menghisap udara dengan panik selama seharian. Sangat kenyang. Siapa yang tahu menghirup udara bisa membuat seseorang merasa kenyang. Setelah menghisap udara seharian, perut si kera iblis jadi kembung. Setelah menyerap nektar surgawi, Yang Xiaotian terus mengonsumsi buah Dewa Kehidupan kedua untuk kultivasi. Baru setelah Yang Xiaotian selesai menyempurnakan buah Dewa Kehidupan kedua, dia berhenti. Yang Xiaotian, yang awalnya berada di tahap ke-8 alam mulia, setelah memurnikan 2 buah Dewa Kehidupan, akhirnya berhasil menembus tahap awal alam mulia ke-10 sesuai harapan. Dan vitalitasnya melonjak sekali lagi, mencapai angka yang menakjubkan 43.000 li. Vitalitas ini benar-benar mengerikan, karena bahkan banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Agung Puncak tidak memiliki vitalitas yang mengerikan seperti itu. Setelah menyerap nektar surgawi untuk ketiga kalinya, Yang Xiaotian menyadari bahwa daging, organ dalam, dan isi perutnya telah mengalami transformasi lain, memancarkan cahaya waktu abadi. Setelah kera iblis mencerna udara di perutnya, ia datang dan melihat perubahan pada Yang Xiaotian, gemetar karena terkejut, apakah ini tubuh abadi waktu? Astaga!
Tuan muda, apakah tubuhmu akan berubah menjadi tubuh surgawi abadi? Tubuh surgawi abadi adalah tubuh surgawi yang paling tertinggi di surga dan di bumi. Tubuh surgawi semacam ini, menurut legenda, mengendalikan kekuatan waktu, abadi dan tak mengenal usia, tak kunjung padam dan tak dapat dihancurkan, menantang surga semaksimal mungkin. Sebab eksistensi yang melampaui roh surgawi pun tidak mungkin abadi dan tidak menua, seperti halnya penguasa Dewa Biru, ketika masa hidupnya habis, ia pun akan mengalami hari di mana ia akan menjadi tua dan mati. Namun tubuh surgawi abadi tidak mau. Itu tidak akan mati. Akan tetapi, meskipun tubuh surgawi abadi telah terekam, ia hanya muncul satu kali saja sejak zaman dahulu hingga sekarang. Legenda mengatakan bahwa penguasa langit dan bumi adalah tubuh surgawi abadi. Hanya penguasa langit dan bumi yang memiliki tubuh surgawi abadi. Bahkan seseorang sekuat penguasa Dewa Biru Langit, atau bahkan Master Surgawi Hong Feng, tidak memiliki tubuh surgawi abadi. Karena alasan inilah si kera iblis gemetar. Melihat daging dan organnya sendiri dipenuhi dengan cahaya waktu abadi, yang Xiao Tian tidak terlalu banyak berpikir. Mendengar kera iblis berbicara tentang tubuh surgawi abadi, dia juga terkejut, tubuh surgawi abadi. Si kera iblis menjadi sangat gembira. Benar sekali, tubuh surgawi abadi, tubuh Tuan Muda benar-benar memiliki aura waktu abadi, cepat atau lambat kau akan mampu berkultivasi menjadi tubuh surgawi abadi. Meskipun tubuh yang Xiao Tian sekarang memiliki aura waktu abadi, namun belum menjadi tubuh surgawi abadi. Tetapi setidaknya ada harapan, kesempatan. Tubuh surgawi abadi, ya. Mata yang Xiao Tian berkilau dengan warna yang berbeda. Seperti yang dikatakan kera iblis, mungkin dia benar-benar dapat mengolah tubuh surgawi abadi di masa depan. Yang Xiao Tian menghembuskan napas dalam-dalam dan berdiri. Sekarang, dia telah menusuk total 1095 titik akupuntur, dengan hanya 201 titik akupuntur yang tersisa untuk ditusuk. Begitu dia menusuk 201 titik akupuntur yang tersisa, dia akan membuka semua titik akupuntur di tubuhnya. Bila semua titik akupunturnya telah ditembus, maka dia akan mampu menyimpan yuan sejati di semua titik akupunturnya, dan yuan sejatinya akan menjadi luar biasa dahsyatnya. Ditakutkan bahwa banyak kaisar agung di lapisan ke-7 dan ke-8 tidak akan memiliki yuan sejati sedalam miliknya. Beliau, seorang kultivator alam mulia, memiliki yuan sejati yang lebih tebal dari banyak kaisar agung di lapisan ke-7 dan ke-8, sungguh menakjubkan untuk dibayangkan. Berikutnya, ia akan sekali lagi mengumpulkan energi vital dan menembus 201 titik akupuntur yang tersisa. Setelah semua titik akupuntur tertembus, ia dapat kembali mendorong nektar surgawi turun. Saat itu, ia akan mampu menyerap embun dari surga sekali lagi. Ayo, kita kembali ke ibu kota kekaisaran. Yang Xiao Tian melesat ke angkasa dan ditemani oleh kera iblis, bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran Dewa Segudang. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota kekaisaran, mereka mengetahui bahwa pasukan besar Azure God Mansion telah menaklukkan roh kematian dari kekaisaran Brahma Agung, dan hampir semua roh kematian keluarga Fan telah terbunuh. Namun, selama pertempuran ini, pasukan besar Azure God Mansion kehilangan banyak makhluk kuat, termasuk lebih dari 10 makhluk dari alam roh surgawi. Terlebih lagi, pada akhirnya, Dewa Pedang Surgawi Fan Tian, Fan Wujing, Jian Jiu, dan beberapa leluhur kuno kuat lainnya dari keluarga Fan berhasil melarikan diri. Meskipun hampir semua roh kematian keluarga Fan telah ditekan, setelah pertempuran ini, benua Dewa Biru diselimuti oleh bayangan tebal. Semua kerajaan, keluarga dan sekte dibayangi oleh kegelapan ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu keluarga atau sekte mana yang akan menjadi target selanjutnya dari Dewa Kematian Abadi. Dan kali ini, sekte Nether belum muncul. Jika sekte Nether terlibat, konsekuensinya akan lebih parah. Sepanjang perjalanan, Yang Xiao Tian mengamati bahwa banyak kota menutup gerbangnya rapat-rapat, dengan pasukan besar berpatroli, siap menghadapi perjumpaan serius. Ketika dia tiba di Kekaisaran Dewa Segudang, dia mendapati garnisun perbatasannya sangat padat, jumlahnya telah meningkat berkali-kali lipat. Setelah perjalanan yang cepat, Yang Xiao Tian akhirnya tiba di kota Kekaisaran 10 Dewa. Pertahanan kota Kekaisaran bahkan lebih ketat, dengan pasukan berlapis-lapis, dan siapapun yang memasuki atau keluar gerbang kota harus menjalani pemeriksaan menyeluruh. Bahkan setelah Yang Xiao Tian menunjukkan plakat identitasnya sebagai murid Akademi Dewa Azure, ia masih menjalani 2 lapis pemeriksaan sebelum memasuki kota Kekaisaran. Di dalam kota Kekaisaran, jumlah pejalan kaki jauh lebih sedikit. Hilang sudah kesibukan masa lalu.
Saat itu sudah musim gugur yang dalam. Pohon-pohon poplar yang berjejer di sepanjang jalan berwarna kuning kemasan. Ketika Yang Xiaotian kembali ke Divine Residence Manor, dia melihat dari jauh bahwa semua orang di mansion tengah menunggunya di pintu masuk utama. Kakak, Yang Linger, melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, melambaikan tangannya dan memanggil dengan gembira, wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan saat dia berlari ke arahnya. Kali ini, karena Yang Xiaotian telah pergi selama beberapa bulan, Yang Linger, bersama dengan Yang Chao, Huang Ying, Xiao Jin, dan lainnya, telah dibawa ke kota kekaisaran 10.000 dewa. Setelah melihat Yang Xiaotian, Yang Chao, Huang Ying, Xiao Jin, Elder Wu, Luo Qing, dan yang lainnya segera mendekatinya. Yang Xiaotian juga memperlihatkan senyum saat melihat semua orang. Yang Linger masih mengepang dua kepangan panjangnya, saat dia berlari, kepangannya bergoyang dari sisi ke sisi. Saat dia sampai di depan Yang Xiaotian, kali ini dia tidak memeluknya seperti sebelumnya, mungkin dia sudah dewasa dan menjadi pemalu, dia hanya memegang tangan Yang Xiaotian dan berkata dengan gembira, "Kakak, kamu kembali tepat waktu, sebentar lagi ulang tahunku. Hadiah ulang tahun apa yang akan kamu berikan padaku kali ini?" Yang Xiaotian menatap adiknya, yang kini tingginya lebih dari 6 meter, dan tak kuasa menahan keringat, gadis ini jelas tengah memikirkan hadiah ulang tahunnya. "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Yang Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Yang Linger berkata sambil tersenyum, "Aku menginginkan saudara yang tak terkalahkan." Yang Xiaotian terkejut. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Ayah, Ibu," Yang Xiaotian menyapa Yang Chao dan Huang Ying sambil tersenyum. Yang Chao mengangguk sambil tersenyum, dan Huang Ying berkata, "Senang kau kembali." Kehancuran keluarga Fan di Kekaisaran Brahma Agung adalah sesuatu yang bahkan pernah didengarnya, dan selama beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan putranya. Bab 436, Terobosan Jun Xiaoyao. Selanjutnya, di tengah sorak-sorai kegembiraan orang banyak, Yang Xiaotian dikawal ke kediaman surgawi. Rumah suci itu tampak hampir sama seperti saat dia meninggalkannya. Saat memasukinya, gunung-gunung asli, paviliun-paviliun, istana-istana, bunga-bunga roh dan pohon-pohon roh, serta air terjun yang mengalir tanpa henti dapat terlihat. Di bawah sinar matahari, air terjun itu tampak sangat jernih dan mempesona. Setelah melewati pegunungan, dataran hijau dan istana-istana di tepi dataran terasa menyegarkan dan sedap dipandang mata. Namun, setelah berbulan-bulan pembangunan kembali, 100 penguasa alam suci dari klan Kurcaci telah memanfaatkan tanah kosong tersebut untuk membangun 365 istana. Setiap anggota klan Kurcaci adalah pandai besi ulung, dan 365 istana yang mereka bangun merupakan karya seni, megah dan sama sekali tidak kalah dengan 365 istana asli yang dibangun oleh penguasa alam surgawi. Sejak saat itu, para penguasa suku Kurcaci duduk di sana. Namun, masih banyak tanah kosong di istana surgawi, jadi Yang Xiaotian memerintahkan para penguasa Kurcaci untuk terus membangun lebih banyak kompleks istana. Setiap kompleks istana tidak terlalu besar atau terlalu kecil, semuanya dibangun dalam kelompok 365 istana untuk membentuk angka sirkulasi besar. Terlebih lagi, tata letak dan pola kompleks istana hampir sama dengan istana asli yang dibangun oleh Sang Surgawi. Begitu Yang Xiaotian kembali, Men Fang, pemimpin klan Kurcaci, datang untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang bahan bangunan, yang sekarang tidak mungkin dibeli. Untuk melanjutkan pembangunan istana berikutnya, mereka masih kekurangan bahan. "Bukankah sebelumnya aku sudah menyuruhmu untuk membeli bahan?" Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kami membeli banyak, tetapi beberapa bahan langka, dan Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur menolak untuk menjual," kata Men Fang. "Mengenai bahan, aku akan memikirkan solusinya," Yang Xiaotian merenung keras-keras. "Bagaimana proses pemurnian ramuan itu?" tanya Yang Xiaotian. "Sesuai dengan instruksi guru, kami telah memurnikan ramuan siang dan malam." Men Fang buru-buru berkata, lalu melaporkan kepada Yang Xiaotian tentang situasi alkimia. Setelah itu, Yang Xiaotian menanyakan tentang intelijen pada leluhur iblis surga pemusnahan. Jaringan intelijen mengenai leluhur iblis pemusnah surga telah dibentuk. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi yang berguna, namun, mereka masih belum memiliki berita tentang api surgawi lainnya atau lapisan ke-9 air guntur kesengsaraan surgawi. "Meskipun kami belum mendapat kabar apapun tentang ramuan tingkat dewa, kami telah mempelajari tentang limbah obat dewa," kata leluhur iblis surga pemusnahan.
Dia tahu bahwa tuan muda mereka juga membutuhkan limbah obat suci. Sampah obat dewa. Mendengar ini, Yang Xiaotian langsung bersemangat. Sekarang, dengan satu buah dewa kehidupan lagi, dia akan mampu membuka semua titik akupunturnya yang tersisa. Leluhur iblis surga pemusnahan dengan cepat berkata, kami telah mengetahui bahwa klan Kekaisaran Dewa Segudang telah merekrut dewa pengobatan Feng Yiming dan sering memberinya ramuan untuk memurnikan ramuan tingkat dewa. Sudah bertahun-tahun berlalu, klan Kekaisaran Dewa Segudang pasti memiliki banyak limbah obat-obatan suci. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, bagus sekali, lalu memberikan ramuan tingkat Sein kepada leluhur iblis surga pemusnahan. Leluhur iblis surga pemusnah membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Setelah leluhur iblis surga pemusnahan pergi, Yang Xiaotian bergumam dalam hati, Dewa Obat Feng Yiming. Nama Dewa Pengobatan Feng Yiming terkenal di seluruh benua Dewa Biru, bergema bagai guntur. Saat pertama kali bergabung dengan Balai Alkimia Kekaisaran Naga Surgawi, dia sudah mendengar nama Dewa Pengobatan Feng Yiming. Dewa Pengobatan Feng Yiming dapat dikatakan diakui sebagai ahli pengobatan nomor 1 di benua Dewa Biru. Bahkan Linian, Dewa Pengobatan dari Rumah Surgawi, sedikit lebih rendah dibandingkan Feng Yiming dalam bidang alkimia. Banyak sekali apoteker di benua Dewa Biru yang sangat mengagumi Dewa Pengobatan Feng Yiming. Malam harinya, kediaman surgawi menyelenggarakan perjamuan untuk merayakan kembalinya Yang Xiaotian dan Kera Iblis. Hari berikutnya, Yang Xiaotian kembali ke Akademi Dewa Azure dan kemudian menemukan Putri Wan Ning dari Myriad Gods. Putri Wan Ning sangat gembira melihat Yang Xiaotian. Sejak Yang Xiaotian menyelamatkannya dari Lautan Bintang, dia sering teringat kembali saat dikepung oleh 3 penguasa besar Sekte Iblis di Lautan Bintang. Setiap kali dia mengingat rasa takut itu, dan setiap kali dia memikirkan kemunculan Yang Xiaotian, itu mendatangkan kegembiraan dan kehangatan baginya. Hidupnya dan hidup tetua Yan serta yang lainnya semuanya diberikan oleh Yang Xiaotian. Hari-hari ini, dia menantikan kembalinya Yang Xiaotian. Adik muda Yang, kau kembali. Kata Putri Wan Ning sambil tersenyum, tak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum, saya kembali kemarin. Mendengar bahwa Yang Xiaotian telah kembali kemarin dan mengunjunginya hari ini, hati Putri Wan Ning terasa lebih manis. Kemudian dia mengundang Yang Xiaotian ke gua tempat tinggalnya untuk duduk, dan dia sibuk menuangkan teh untuknya, sambil berkata sambil tersenyum, ini adalah teh pohon naga yang ditanam oleh ayah kekaisaranku, cobalah. Yang Xiaotian menyesapnya, tubuhnya terasa hangat, dan mulut serta hidungnya dipenuhi aroma, enak sekali. Mendengar ini, Putri Wan Ning tertawa, jika saudara muda yang menyukainya, aku punya banyak di sini. Aku akan mengemasnya untukmu. Setelah mengatakan itu, dia mengemas sekantong besar teh pohon naga untuk saudara muda Yang. Yang Xiaotian menerima teh pohon naga dan berkata, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Mendengar Yang Xiaotian butuh bantuan, Putri Wan Ning tersenyum, katakan saja, saudara muda Yang. Kalau itu dalam kemampuanku, aku pasti akan membantu. Dia ingin sekali membantu Yang Xiaotian. Melihat hal ini, Yang Xiaotian tidak berdiri kaku dan menyatakan tujuan kunjungannya. Ampas obat surgawi. Putri Wan Ning terkejut, tidak menyangka Yang Xiaotian menginginkan ampas obat surgawi dari apoteker Feng Yiming. Setelah keterkejutannya, dia ragu-ragu, adik muda yang mungkin tidak tahu, tetapi Tuan Feng memiliki temperamen yang eksentrik, dan karena statusnya yang luar biasa, terkadang dia bahkan tidak menunjukkan muka kepada ayah kekaisaranku. Kecuali kalau leluhur kita ikut campur. Yang Xiaotian terkejut dan berpikir, jika itu merepotkan, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain. Dia tidak ingin menempatkan Putri Wan Ning dalam posisi sulit. Putri Wan Ning segera menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Aku akan kembali dan berbicara dengan leluhur kita. Dengan keterlibatan itu pasti akan mungkin. Kemudian dia tersenyum pada Yang Xiaotian, terakhir kali, saudara muda Yang, kau menyelamatkanku dan tetua Yan serta yang lainnya, leluhur kita dan ayah kekaisaranku ingin bertemu langsung denganmu untuk mengucapkan terima kasih. Tokoh leluhur kita berkata, saat kau kembali, mereka pasti ingin mengundangmu ke istana kekaisaran untuk berkunjung. Sambil berbicara, dia tertawa, akan ada perjamuan besar di istana kekaisaran pada akhir tahun, dan aku ingin mengundang adik muda untuk hadir. Apakah kamu bisa datang? Setelah selesai, dia menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh harap. Yang Xiaotian tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkanmu,
kakak senior. Baiklah, suruh saja seseorang memberitahuku saat waktunya tiba. Mendengar persetujuan Yang Xiaotian, senyum Putri Wanning mengembang manis bagaikan hamparan bunga. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Yang Xiaotian tinggal beberapa saat lebih lama lalu berpamitan. Putri Wanning secara pribadi mengantar Yang Xiaotian keluar, menunggu hingga sosoknya menghilang sebelum kembali ke gua tempat tinggalnya. Beberapa saat kemudian, ia terbang ke langit dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah kembali ke puncak gunungnya sendiri, Yang Xiaotian tidak pergi ke tempat lain, dan malah berkultivasi di gua tempat tinggalnya, lebih mendalami penguasaan pedang surgawi penembus langit, pedang bayangan surgawi, pedang malam abadi, dan pedang dewa biru, untuk melihat apakah ia dapat memadatkan hati pedang ke-15. Hari berlalu dengan cepat. Saat Yang Xiaotian tengah berkultivasi, tiba-tiba di area murid inti, gua tempat tinggal pedang Jun Xiaoyao, dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan surgawi yang luar biasa terus mengalir ke tempat tinggalnya. Itu adalah kekuatan langit dan bumi. Kakak Jun Xiaoyao telah berhasil menembus 120 titik meridian, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk menempa tubuhnya. Kakak Jun pantas menjadi murid terbaik di akademi. Ini adalah kedua kalinya dia berhasil menembus 120 titik meridian sekaligus. Memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk menempa tubuh dua kali, itu terlalu hebat. Kakak Jun sebelumnya sudah menembus 370 titik meridian, dan sekarang bertambah 120 lagi, bukankah totalnya menjadi 490 titik meridian? Dalam kompetisi akademi yang akan datang ini, kakak Jun tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama. Bab 437 Kaisar Master. Melihat Jun Xiaoyao sekali lagi menembus 120 titik akupuntur sekaligus, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk melembutkan tubuhnya, wajah Xie Buhui menjadi gelap. Awalnya, dia pikir dia bisa mengalahkan Jun Xiaoyao kali ini dan meraih juara pertama dalam kompetisi Akbar Academy. Tapi sekarang, Jun Xiaoyao sebenarnya telah menembus 120 titik akupuntur lainnya. Bukankah dia akan terdegradasi ke posisi kedua? Dia telah menjadi juara kedua setiap tahun selama beberapa tahun terakhir. Sudah banyak murid di akademi yang menjulukinya, yang kedua abadi. Jika dia kembali menduduki peringkat kedua kali ini, bukankah dia tidak akan mampu melepaskan gelar ini? Sementara itu, Dekan Chen Jing, yang menyaksikan kekuatan langit dan bumi mengalir ke dalam gua tempat tinggal Jun Xiaoyao, tidak dapat menahan kegembiraannya. Xiaoyao, anak ini benar-benar mengejutkan, mampu menembus 120 titik akupuntur lagi sebelum naik ke alam kaisar. Dia pasti satu-satunya orang jenius di akademi kita yang berhasil menembus 120 titik akupuntur dua kali dalam hampir 10.000 tahun. Senior Libby tertawa, Dekan benar, dialah satu-satunya. Selain itu, dalam hampir 10.000 tahun sejarah akademi kita, dialah jenius yang telah menembus titik akupuntur terbanyak. Saat ini, tidak ada murid lain yang telah menembus lebih banyak titik akupuntur daripada dia. Chen Jing tertawa, sepertinya Xiaoyao akan menjadi yang pertama lagi kali ini, dan Bu Hui hanya bisa mengklaim yang kedua. Kemudian dia melihat ke arah puncak gunung yang Xiaotian kembali kemarin, aku ingin tahu bagaimana kultivasinya. Libby berkata, bakat Xiaotian sangat hebat, tetapi dia baru berlatih sebentar. Dia baru bergabung dengan akademi tahun ini, dan mungkin sulit baginya untuk mencapai peringkat bagus dalam kompetisi besar hari ini. Lagi pula, hampir semua peserta kompetisi akbar ini adalah murid inti di tingkat ke-10 alam mulia. Dalam pandangan Libby, Yang Xiaotian baru saja bergabung dengan akademi tahun ini, dan tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, dia tidak dapat mengejar para murid inti di alam yang mulia tingkat ke-10. Bila dibandingkan dengan para puncak alam mulia seperti Jun Xiaoyao, Xie Buhui, dan Xiao Han, apalagi yang perlu disebutkan. Pada saat ini, Jun Xiaoyao sedang berada di dalam gua tempat tinggalnya, menjalankan teknik kultivasinya, menyerap kekuatan gabungan langit dan bumi. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya menyerap semua kekuatan langit dan bumi sepenuhnya. Saat Jun Xiaoyao keluar dari gua tempat tinggalnya, dia melihat tempat tinggalnya telah dikelilingi oleh murid-murid Akademi Dewa Azure. Selamat, Kakak Jun. Selamat, Saudara Jun, karena berhasil menembus 120 titik akupuntur sekaligus untuk kedua kalinya, menjadi murid dengan terobosan titik akupuntur terbanyak di Akademi Dewa Azure kita. Satu demi satu murid maju untuk memberi selamat pada Jun Xiaoyao. Jun Xiaoyao tersenyum rendah hati dan berkata, aku baru berhasil menembus 490 titik akupuntur,
bahkan belum mencapai 500, jauh lebih sedikit dibanding pencapaian hebat dari Master Kaisar Agung dan yang lainnya. Di depan gerbang Akademi Pemakaman Surgawi berdiri sebuah prasasti besar, terukir nama-nama Ji Wudi, Jian Changkong, Raja Suci Matahari Bulan, Dewa Pedang Langit Iblis, Dewa Pedang Teratai Hijau, dan berbagai entitas memukau lainnya. Demikian pula, di depan gerbang Akademi Dewa Azure, ada sebuah prasasti besar, yang juga terukir nama-nama tokoh kuat dari generasi masa lalu Akademi. Kaisar Master merupakan salah satu tokoh terkemuka yang tercatat pada prasasti di depan Akademi Dewa Azure. Kaisar Master berasal dari 200.000 tahun yang lalu, mendahului penguasa semua dewa, dan merupakan pusat kekuatan tertinggi di dunia. Kini, meski Jun Xiaoyao 2 kali berhasil menembus 120 titik akupuntur sekaligus, itu sungguh menakjubkan. Dulu, Master Kaisar berhasil menembusnya 4 kali berturut-turut. Lebih jauh lagi, dia adalah orang kuat yang telah membuka titik akupuntur terbanyak sejak berdirinya Akademi Dewa Azure. Dia juga satu-satunya di Azure God Academy yang titik akupunturnya mencapai 600. Dibandingkan dengan Kaisar Master, Jun Xiaoyao kalah jauh. Sebab semakin jauh seseorang menjalaninya, semakin sulit untuk menembus titik akupuntur. Jangan tertipu oleh Jun Xiaoyao yang telah berhasil menembus 490 titik akupuntur, baginya untuk menembus hingga 500 sangatlah sulit, hampir mustahil. Menurut peraturan Akademi Dewa Azure, hanya murid yang telah membuka 500 titik meridian yang dapat mengukir nama mereka di prasasti Batu Akademi. Oleh karena itu, Jun Xiaoyao saat ini tidak memenuhi syarat untuk menuliskan namanya di prasasti Akademi. Saat Jun Xiaoyao menyebut Master Kaisar Agung, semua murid Akademi Dewa Biru memperlihatkan wajah penuh kekaguman. Master Kaisar Agung adalah panutan bagi kami para murid Akademi Dewa Azure, namun sayang, sejak Master Kaisar Agung, tidak ada lagi murid Akademi Dewa Azure kami yang mampu membuka 600 titik meridian. Suatu hari nanti aku pasti akan membuka 600 titik meridian seperti yang dilakukan oleh Kaisar Agung Master, salah satu murid bersumpah di tempat. Bangun, kamu bahkan belum membuka 100 titik meridian, apalagi 600. Jun Xiaoyao berhasil membuka 120 titik meridian sekaligus, menarik kekuatan langit dan bumi. Yang Xiaotian merasakannya dari puncak gunung, tetapi dia tidak memperhatikannya dan terus merenungkan pedang surgawi yang agung. Ia merasa bahwa dengan kecepatan ini, dalam kurun waktu 2 bulan, ia seharusnya dapat memadatkan jantung pedangnya yang ke-15. Ketika Yang Xiaotian sedang berkultivasi, Putri Wanning datang membawa kabar baik, dia telah berbicara dengan leluhurnya yang terhormat, yang telah setuju untuk berbicara dengan Dewa Pengobatan Feng Yiming mengenai pengadaan beberapa ampas obat surgawi untuknya. Terima kasih, kakak senior Wan, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum setelah mendengar ini. Wan Ning tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih dulu padaku. Leluhurku yang terhormat berkata kita tidak tahu berapa banyak yang bisa kita dapatkan, dan Tuan Feng Yiming, selain temperamental, juga sangat sulit dibujuk. Selain itu, Lord Feng Yiming saat ini sedang dalam kultivasi alkimia terpencil dan tidak akan muncul sampai bulan depan. Leluhurku yang terhormat tidak ingin mengganggunya, jadi kami akan mencoba mendekati Lord Feng Yiming bulan depan. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah apakah itu sebulan lebih awal atau sebulan lebih lambat. Bulan depan, dia seharusnya bisa mencapai puncak lapisan ke-10 alam mulia. Asal dia bisa mendapatkan ampas obat surgawi sebelum terobosannya ke alam kaisar, itu sudah cukup. Wan Ning menatap ke arah puncak gunung Jun Xiaoyao dan mendesah, aku tidak menyangka bahwa saudara Xiaoyao akan sekali lagi membuka 120 titik meridian. Dia kemudian tersenyum pada Yang Xiaotian, banyak murid sedang mendiskusikan saudara muda Yang dan menebak kapan kamu akan sekali lagi membuka 365 titik meridian. Saat dia mengatakan ini, matanya yang indah menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tersenyum dan tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut. Dia bertanya, kakak senior Wan, kudengar akhir-akhir ini kamu telah memperoleh pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu tinggi. Dia kemudian berkata, saya punya beberapa di sini. Setelah berbicara, dia mengeluarkan botol giok. Wan Ning menerimanya dan melihatnya, hanya untuk melihat 10 pil 9 putaran kembali ke asal bermutu tinggi di dalam botol. Wajah cantiknya berseri-seri karena terkejut, adik muda Yang, di mana kamu mendapatkan pil 9 putaran kembali ke asal bermutu tinggi ini? Yang Xiaotian berkedip dan berkata setengah bercanda, aku sendiri yang menyempurnakannya. Wan Ning terkejut dan kemudian menutup mulutnya sambil tertawa pelan,
karena banyak dewa pengobatan tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memurnikan ramuan bermutu tinggi dengan tingkat keberhasilan 100%. Tentunya adik muda yang tidak mungkin menjadi dewa pengobatan. Awalnya, Putri Wanning bermaksud memberikan batu roh yang Xiao Tian, tetapi dia bersikeras tidak menerimanya, jadi Putri Wanning tidak punya pilihan selain membiarkannya. Setelah Wanning pergi, Yang Xiao Tian terus merenungkan pedang surgawi yang agung. Hari demi hari, hari kompetisi Akbar Akademi semakin dekat. Pada hari-hari ini, Dewa Kematian Abadi tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi berbagai kerajaan di benua Dewa Biru menjadi semakin tegang. Saat Yang Xiao Tian merenungkan pedang surgawi yang agung, pemahamannya tentang pedang Dao telah meningkat secara signifikan. Tentu saja, dengan efek dari pil 9 putaran kembali ke asal tingkat kedua dan air guntur kesengsaraan 6 kali lipat, kekuatan dan vitalitasnya terus meningkat. Sebulan berlalu. Akhirnya, hari kompetisi Akbar Akademi pun tiba. Bab 438, nggak bisa tahan untuk sombong, ya nggak? Saat kompetisi Akademi mendekat, Yang Xiao Tian menghentikan kultivasinya dan terbang ke alun-alun kompetisi. Alun-alun tempat perlombaan itu terletak di daerah gua tempat tinggal murid inti, dengan jarak yang cukup jauh. Namun, dengan kecepatan Yang Xiao Tian, ia segera tiba di alun-alun kontes. Saat Yang Xiao Tian tiba, dia melihat banyak murid inti sudah berdiri di alun-alun, termasuk 4 pendekar pedang dan 4 wanita cantik. Selain mereka, Tian Wanxing, Lin Meier, Tang Huan, dan Yao Qingsui juga hadir. Yao Qingsui dan kelompoknya tidak berpartisipasi, mereka dan banyak murid lainnya datang untuk menonton. Melihat kedatangan Yang Xiao Tian, Tian Wanxing, Lin Meier, dan Yao Qingsui semua naik untuk menyambutnya. Semua kecuali 1 dari 4 wanita cantik, kecuali Zheng Qianqian, juga melangkah maju untuk menyambut Yang Xiao Tian. Kudengar bahwa adik muda yang menyelamatkan adik muda Wanning di Lautan Bintang, Putri Jiuhu, Bailey, berkata sambil tersenyum, adik muda yang benar-benar pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik. Dong Huangxiu yang memiliki hubungan baik dengan Putri Wanning bahkan menggodanya sambil tertawa, jika aku jadi dia, aku sudah akan mengabdikan diriku padanya sejak lama. Bailey terkikik, kudengar Kaisar Agung selalu ingin bertemu dengan adik muda Yang. Putri Wanning menghentakkan kakinya dengan wajah memerah, apa yang kalian berdua bicarakan? Ayahku hanya ingin bertemu dengan junior broter yang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Dari kejauhan, pemegang pedang iblis, Xiao Han, dan pedang hati tak terkalahkan, Xie Buhui, mendengar Putri Jiuhu dan Dong Huangxiu berbicara tentang janji suci, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Khususnya, hati Xie Buhui berkelebat dengan sedikit niat membunuh. Saat itu, Shen Yuan dari keluarga Shen dan Yan Long dari keluarga Yan juga telah tiba. Keduanya memandang dengan iri pada wanita di sekitar dan bercanda dengan Yang Xiao Tian. Saat lebih banyak murid inti berdatangan, Dekan Chen Jing, Penatua Libi, dan pejabat tinggi akademi lainnya tidak jauh di belakang. Chen Jing melirik ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, sekarang semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Pandangannya jatuh pada Yang Xiao Tian, dan dia melanjutkan sambil tersenyum, Xiao Tian, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam kompetisi akademi ini? Sebenarnya, kamu baru saja masuk akademi tahun ini. Tidak ada salahnya untuk berkultivasi selama beberapa tahun lagi dan kemudian berkompetisi. Mendengar Chen Jing menyarankan agar dia berkultivasi selama beberapa tahun lagi sebelum bertanding, Yang Xiao Tian terdiam, jika dia berkultivasi selama 2 tahun lagi, dia pasti sudah berada di Azure God Mansion, apa gunanya berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Terima kasih, Dekan, tetapi saya sudah memutuskan untuk mengikuti kompetisi akademi ini, kata Yang Xiao Tian sambil membungkuk sambil tersenyum. Dia tahu Chen Jing khawatir dia mungkin kalah telak nanti, khawatir itu akan menjadi pukulan telak baginya. Namun, dia juga tahu bahwa Chen Jing bermaksud baik. Baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat seberapa baik kultivasimu selama beberapa bulan terakhir ini, Chen Jing tertawa. Libi dan guru-guru lainnya tersenyum ramah. Sebenarnya, mereka juga ingin melihat seberapa baik Yang Xiao Tian telah berkultivasi selama beberapa bulan terakhir ini. Yang Xiao Tian telah berlatih selama ini, dan dia bahkan telah pergi ke Lautan Bintang dalam beberapa hari ini, mereka khawatir bahwa dia mungkin menjadi malas dalam berkultivasi. Jika memang begitu, setelah kompetisi akademi, mereka perlu mendorongnya untuk tekun berkultivasi. Yang Xiao Tian merupakan sosok yang sangat diharapkan oleh Azure God Academy dan Azure God Mansion.
Akibatnya, orang banyak mulai menarik undian. Yang Xiaotian menarik nomor 14. Yang mengejutkan semua orang, Xie Buhui, sang hati pedang yang tak terkalahkan, juga mendapat nomor 14. Melihat Yang Xiaotian harus melawan Xie Buhui di pertandingan pertama, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya mengerutkan kening. Wan Ning, Bai Li, Lin Meyer, dan Yao Qingsui semuanya tampak khawatir. Terutama Wan Ning, yang wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Adik muda Yang, hati-hati, Wan Ning tak dapat menahan diri untuk memperingatkan Yang Xiaotian, pedangnya sangat menyeramkan. Melihat raut wajah khawatir Wan Ning, Yang Xiaotian pun tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, kakak senior Wan Ning, aku akan berhati-hati." Setelah berkata demikian, dia melesat maju dan mendarat di peron ke-14. Xie Buhui melihat bahwa dia telah menggambar Yang Xiaotian dan, setelah terkejut, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Pada hari-hari terakhir ini, dia selalu berdoa untuk bertemu Yang Xiaotian di turnamen Akbar Akademi ini. Dan sekarang doanya memang terkabul. Tampaknya, bahkan Dewa Biru telah mendengar doanya dan benar-benar mengizinkannya menghadapi Yang Xiaotian. Dan itu adalah pertandingan pertama. Menyembunyikan niat membunuhnya, Xie Buhui melompat ke peron nomor 14. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian dan Xie Buhui. Shen Yuwen dan Yan Long melihat Yang Xiaotian akan bertarung melawan Xie Buhui dan tentu saja merasakan sensasi kegembiraan yang tersembunyi. Saat mendarat di panggung, Xie Buhui menatap Yang Xiaotian dan tertawa, "Aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah Junior Broter Yang. Masih belum terlambat bagi Junior Broter Yang untuk mundur dari kompetisi. Kalau tidak, jika saudara muda Yang, dengan 2 inti emas eliksir surgawi dan 12 hati pedang tak terkalahkan, dikalahkan olehku di pertandingan pertama, bukankah itu akan menjadi lelucon begitu berita itu menyebar?" Yang Xiaotian menatap Xie Buhui yang tersenyum munafik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, lakukan gerakanmu, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Untuk mengalahkanmu, setengah gerakan saja sudah cukup." Semua orang terkejut. Chen Jing tersenyum pahit, si kecil ini, sungguh hebat. Bahkan Li Bi dan master lainnya terdiam ketika mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia hanya membutuhkan setengah gerakan untuk mengalahkan Xie Buhui. Xie Buhui, sebagai salah satu dari 4 pedang, terkenal karena bakat dan kekuatan bertarungnya. Diakui sebagai peringkat kedua di Akademi Dewa Azure, kekuatannya hanya kalah dari Jun Xiaoyao di antara semua murid. Yang Xiaotian, murid baru yang baru saja bergabung dengan Akademi, benar-benar mengklaim hanya butuh setengah gerakan untuk mengalahkan Xie Buhui. Perlu diketahui bahwa bahkan jika Jun Xiaoyao membuka 120 titik akupuntur lagi, ia akan memerlukan sedikitnya beberapa ratus gerakan untuk mengalahkan Xie Buhui. Jun Xiaoyao sendiri tercengang mendengar Yang Xiaotian mengklaim ia mampu mengalahkan Xie Buhui dengan setengah gerakan. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa terhadap Yang Xiaotian ini. Bai Li, Yao Qingsui, dan beberapa gadis lain yang hanya khawatir tentang Yang Xiaotian tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini, apakah dia bisa mati jika tidak menyombongkan diri? Ketika Xie Buhui mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, "Kalahkan aku dalam setengah jurus." "Baiklah, Yang Xiaotian, jika kamu bisa mengalahkanku dalam setengah jurus, aku akan memakan tanah di sini saat itu juga." Dia merasa seperti akan menjadi gila karena marah. "Yang Xiaotian, aku akan membiarkanmu melakukan gerakan pertama." Mata Xie Buhui berkilat tajam saat dia meraung, "Jika kau tidak bisa mengalahkanku dalam setengah gerakan, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Setelah auman Xie Buhui, pilar cahaya keemasan melesat dari tubuhnya ke langit saat ia mengaktifkan satu demi satu kekuatan esensi sejati titik akupuntur, dengan cepat melampaui 400 titik akupuntur. Kemudian, dalam sekejap mata, ia mencapai 420 titik akupuntur. 420 titik akupuntur. Banyak murid di kerumunan itu merasa heran. Chen Jing dan yang lainnya juga terkejut, mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, Xie Buhui telah membuka lebih banyak lagi titik akupuntur, terutama sejak terakhir kali ia memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk membuka 120 titik akupuntur. Ia hanya memiliki 399. Namun setelah 420 titik akupuntur, hal itu tidak berhenti di situ, segera, titik akupuntur Xie Buhui yang terbangun mencapai 430. 430 titik akupuntur. Kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Pada akhirnya, jumlah titik akupuntur yang Xie Buhui bangunkan telah mencapai 459.
Dia telah membuka 60 titik akupuntur lebih banyak dari sebelumnya yang berjumlah 399. Itu setara dengan 5 kali sirkulasi minor. Jelas, setelah membuka 120 titik akupuntur terakhir kali, Xie Buhui masih punya tenaga ekstra. Dengan latihan keras beberapa hari terakhir ini, ia berhasil membuka titik akupuntur yang setara dengan 5 kali sirkulasi minor. Melihat Xie Buhui telah membuka 459 titik akupuntur, semua orang sangat terguncang. Bab 439.700 potongan. Xie Buhui mengerahkan esensi sejati di seluruh 459 titik akupuntur di tubuhnya, suatu kekuatan esensi sejati yang besar dan dahsyat, menyebabkan banyak pengikutnya tanpa sadar mundur selangkah karena terkejut. Merasakan kekuatan esensi sejati yang luar biasa terpancar dari Xie Buhui, wajah banyak murid inti berubah warna. Bahkan pedang iblis Xiao Han dan putri Jiu Baili pun terkejut. Kekuatan Xie Buhui telah melampaui harapan semua orang. Awalnya, semua orang mengira bahwa meskipun kekuatan Xie Buhui telah membaik dari hari ke hari, peningkatannya tidak akan banyak, karena akan semakin sulit baginya untuk menembus titik akupuntur nantinya. Sudah mengesankan jika Xie Buhui berhasil menembus 12 titik akupuntur lainnya dalam beberapa hari ini. Tanpa diduga, Xie Buhui langsung menembus angka 60. Semua orang tercengang saat melihat Xie Buhui. Xie Buhui, setelah mengaktifkan esensi sejati di 459 titik akupuntur, memegang pedang yang menyala dengan api hitam dan menatap dingin ke arah Yang Xiaotian, sambil berteriak, "Yang Xiaotian, bukankah kau bilang kau akan mengalahkanku dalam setengah gerakan?" Serang. Raungannya dahsyat, bergema bagai guntur. Tampaknya semakin keras dia meraung, semakin banyak dia bisa melampiaskan kekesalannya. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Shen Yuan dan Yan Long mencibir diam-diam, jika Yang Xiaotian tidak dapat mengalahkan Xie Buhui, dia akan menjadi bahan tertawaan dalam pertempuran hari itu. Tidak peduli seberapa kuat Yang Xiaotian di masa depan, pertempuran ini akan tetap menjadi noda pada reputasinya. Di bawah tatapan semua orang, aura Yang Xiaotian naik selangkah demi selangkah. Dengan cepat ia mencapai tingkat ketiga alam mulia. Alam mulia tingkat ketiga. Melihat Yang Xiaotian menerobos ke tingkat ketiga alam mulia begitu cepat, semua orang juga terkejut. Meskipun bakat para murid Akademi Dewa Azure semuanya luar biasa kuat, bahkan mereka tidak dapat menerobos dari tingkat pertama ke tingkat ketiga alam mulia dalam waktu 1 tahun. Tapi itu tidak berakhir di sana. Selanjutnya, aura Yang Xiaotian naik ke tingkat keempat alam mulia. Alam mulia tingkat keempat. Kali ini, bahkan Chen Jing, Li Bi, Jun Xiaoyao, dan orang lain pun terkejut. Dalam tempo 1 tahun, mampu menerobos dari tingkat pertama ke tingkat keempat alam mulia sungguh tak terduga. Bahkan Kaisar Master di masa lalu tidak mungkin memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengagumkan. Di tengah tatapan terkejut semua orang, aura Yang Xiaotian terus meningkat. Alam mulia tingkat kelima. Semua orang tercengang. Putri Wan Ning dan Putri Jiu Baili tidak percaya. Namun, mereka menemukan bahwa aura Yang Xiaotian masih meningkat. Tidak mungkin bisa menembus ke alam mulia tingkat ke-6, kan? Tanya seorang murid inti dengan gentar. Mata Xie Buhui juga terbelalak tak percaya, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian mampu menerobos ke alam mulia tingkat ke-6, betapapun hebatnya para jenius, tak seorang pun mampu menerobos dari tingkat pertama ke tingkat ke-6 dalam 1 tahun. Namun dalam menghadapi ketidakpercayaannya, aura Yang Xiaotian terus meningkat dengan lancar dan cepat ke tingkat ke-6 alam mulia. Venerable Realm tingkat ke-6. Semua orang terkejut. Chen Jing dan Li Bi juga tidak percaya. Namun, aura Yang Xiaotian masih terus meningkat, dan dengan cepat, ia menerobos ke alam mulia tingkat ke-7. Alam mulia tingkat ke-7. Banyak murid inti terkesiap karena takjub. Gelombang kejut tidak cukup untuk menggambarkan keheranan mereka. Aura Yang Xiaotian masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Alam mulia tingkat ke-8. Alam mulia tingkat ke-9. Alam mulia tingkat ke-10. Ketika aura Yang Xiaotian mencapai tingkat ke-10 alam mulia, banyak murid gemetar ketakutan. Namun tetap saja, tidak ada penghentian. Akhirnya, aura Yang Xiaotian naik ke fase akhir alam yang mulia tingkat ke-10. Ini. Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya sudah berdiri, menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh ketakutan. Dalam kurun waktu setahun, dari tingkat pertama hingga fase akhir alam mulia tingkat ke-10. Apakah kamu bercanda? Apakah ini mitos kuno? Bahkan para jenius mistis zaman kuno tidak melakukan hal sejauh itu.
Bahkan mitos-mitos kuno pun tidak memuat catatan tentang seorang jenius pun yang berhasil menerobos dari tingkat pertama hingga tahap akhir alam mulia tingkat ke-10 dalam waktu 1 tahun. Zheng Qianqian, yang selalu menjaga ekspresi tenang, juga mulutnya menganga. Tidak mungkin. Xie Buhui menatap Yang Xiaotian, yang sekarang berada di tahap akhir alam mulia tingkat ke-10, wajahnya tertegun. Xie Buhui tidak hanya menganggap hal itu mustahil, tetapi semua orang yang hadir juga menganggapnya mustahil. Tepat pada saat itu, sinar cahaya keemasan meledak dan membumbung tinggi ke langit dari seluruh tubuh Yang Xiaotian. 365 sinar emas melesat langsung ke langit. Setelah Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan esensi sejati di 365 titik akupuntur, segera setelah itu, titik akupuntur ke-366 pun terstimulasi. 367. Satu demi satu, seperti bintang yang menerangi langit malam. Tak lama kemudian, terobosan mencapai 400. 400 titik akupuntur. Semua orang tercengang melihat Yang Xiaotian benar-benar telah membuka 400 titik akupuntur. Tapi itu belum berakhir. Tak lama kemudian, ia berhasil mencapai 459. Semua orang terguncang. Karena itulah jumlah titik akupuntur yang dibuka Xie Buhui. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan esensi sejati dari titik akupuntur ke-460 di dalam tubuhnya. 460. Bahkan kulit Xie Buhui pun berubah total. Yang Xiaotian telah membuka lebih banyak titik akupuntur daripadanya. Dan itu hanya setahun yang singkat. Bagaimana mungkin? Namun, semuanya masih belum berakhir. Segera, jumlah titik akupuntur yang dioleh Yang Xiaotian mencapai 490. Sekali lagi, semua orang menarik napas dalam-dalam, tatapan mereka secara kebetulan beralih ke arah Jun Xiaoyao karena itulah jumlah titik akupuntur yang telah dibuka Jun Xiaoyao. Saat mata Jun Xiaoyao melebar, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan titik akupuntur ke-491. Ketika sinar keemasan ke-491 melesat ke langit, semua orang sangat terguncang. Tetapi itu belumlah berakhir, tak lama kemudian, titik akupuntur Yang Xiaotian yang aktif menembus hingga 500. 500. Banyak murid melihat dengan ekspresi bingung. Setelah mengaktifkan 500 titik akupuntur, Yang Xiaotian masih belum berhenti, dengan cepat, ia berhasil mencapai 510. 510. 520. 590. 599. Ketika titik akupuntur Yang Xiaotian yang aktif menembus angka 599, semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Karena dalam sejarah Akademi Dewa Azure, hanya mantan Master Kaisar yang telah membuka titik akupuntur yang jumlahnya melebihi 600. Yang Xiaotian hanya tinggal satu langkah lagi untuk menembus angka 600. Berdengung, seberkas cahaya keemasan lain meledak ke langit. 600. Chen Jing dan Li Bi, di antara anggota senior lainnya yang berdiri, kembali terjatuh ke tempat duduk mereka. 600 sinar keemasan menembus 9 langit, cahayanya begitu kuat hingga menerangi puncak demi puncak Akademi Dewa Azure. Akan tetapi, bahkan setelah Yang Xiaotian mengaktifkan 600 titik akupuntur, dia tetap tidak berhenti. Yang Xiaotian mengaktifkan titik akupuntur ke-601. 602, 610, 620, 690, 699. Dia tidak akan bisa menembus level 700, kan? Seorang murid inti mengoceh tidak jelas. Tak ada satupun murid Azure God Academy yang pernah berhasil mencapai 700 titik akupuntur. Di bawah tatapan semua orang yang terpukau, sinar kemasan untuk titik akupuntur yang ke-700 melonjak ke surga. 700 sinar kemasan menerangi setiap sudut Azure God Academy. Bab 440, jika kau mampu, kalahkan aku dalam setengah gerakan. Melihat Xiaotian yang berhasil membuka 700 titik akupuntur, Chen Jing, Li Bi, dan lainnya yang awalnya terjatuh kembali ke tempat duduk mereka sekali lagi berdiri dari tempat duduk mereka. Dengan keheranan yang membeku di mata mereka, mereka menatap 700 pilar cahaya keemasan yang menyilaukan langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Xiaotian yang mengaktifkan kekuatan esensi sejati dari titik akupuntur ke-701. Kemudian, yang 702 menyusul. Ketika ia mengaktifkan titik akupuntur yang ke-730, ia akhirnya berhenti total. Melihat Xiaotian yang berhenti total, semua orang menghela napas lega, tampak benar-benar kehabisan tenaga.
Mereka bernapas dengan berat, seperti ikan yang terengah-engah mencari oksigen. Aura abadi mulai merasuki tubuh Xiao Tianyang, namun setelah aura abadi itu ada kehadiran yang tidak bisa dihancurkan. Aura keabadian dan tidak dapat dihancurkan menyelimuti langit dan bumi. Xiao Tian yang berdiri di sana, bagaikan dewa yang abadi, bermandikan cahaya dari 730 pilar emas yang menerangi segalanya, bahkan para ahli yang berada jauh di ibu kota kekaisaran dapat melihat cahaya keemasan yang menggemparkan dunia ini. Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya, merasakan kehadiran abadi yang terpancar dari Xiao Tian yang dipenuhi dengan keterkejutan. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mereka semua memikirkan suatu kemungkinan. Divine yang sekali lagi menembus 365 titik akupuntur sekaligus. Dia sekali lagi menyerap nektar surgawi, sehingga tubuh fisiknya memiliki aura yang tidak bisa dihancurkan. Seorang murid inti berseru dengan gembira. Semua sangat terguncang. Menembus 365 titik akupuntur dalam satu kali percobaan merupakan hal yang hanya ada dalam mitos kuno, namun kini, Xiao Tian yang telah melakukannya 2 kali. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika yang surgawi berhasil menembus alam suci, mungkin bahkan tubuh roh surgawi tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Kata seorang murid dengan suara gemetar. Semua orang terpesona. Seorang Saint Realm Powerhouse dengan tubuh yang lebih kuat dari Divine Spirit, konsep macam apa itu? Sepanjang sejarah, mereka belum pernah mendengar ada seorang pembangkit tenaga alam suci yang tubuhnya lebih kuat daripada roh surgawi. Pada saat ini, para murid perempuan Akademi Dewa Azure, termasuk Wan Ning, Bai Li, Dong Huangxiu, dan lainnya, memandang Xiao Tian yang dengan kagum. Bahkan termasuk murid laki-laki seperti Tang Huan. Xiao Tian yang merupakan sosok yang sangat dikagumi baik oleh pria maupun wanita. Murid-murid Akademi Dewa Azure semuanya adalah satu dari sejuta jenius dan mereka tahu betul betapa sulitnya menembus 365 titik akupuntur dalam satu percobaan. Sekarang, Xiao Tian yang telah melakukannya 2 kali. Dengan fisik yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka mengaguminya? Sementara semua orang terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan ke arah Xie Buhui. Awalnya, terobosan Xie Buhui pada 459 titik akupuntur telah membuat orang banyak tercengang, tetapi sekarang, prestasinya tampak seperti lelucon di depan Xiao Tianyang. Kekuatan esensi sejati Xie Buhui yang dulu luar biasa kini tampak begitu lemah dan menyedihkan di hadapan Xiao Tianyang. Xie Buhui memiliki 459 titik akupuntur, Xiao Tian yang memiliki 271 titik akupuntur lagi. Terlebih lagi, semua orang dapat melihat bahwa esensi sejati di setiap titik akupuntur Xiao Tian yang jauh lebih mendalam daripada di setiap titik akupuntur Xie Buhui. Bagaimana mereka bisa bertarung? Xie Buhui menatap Xiao Tian yang dengan ekspresi jelek. Dia tidak pernah menyangka Xiao Tian yang mampu menembus 365 titik akupuntur lagi dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin Xiao Tian yang berhasil melakukannya? Dia merasa sulit mempercayainya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencoba mencengkeram pedang di tangannya erat-erat, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan sikap berani namun hati yang gelisah, Xiao Tianyang, memangnya kenapa kalau kamu sudah membuka 730 titik akupuntur? Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku hanya dengan setengah gerakan. Kerumunan orang terkejut. Benar saja, bahkan jika Xie Buhui bukan tandingan yang Xiao Tian, dia seharusnya mampu menahan satu gerakan, bukan? Selama dia dapat menahan satu gerakan, maka yang Xiao Tian tidak akan mengalahkan Xie Buhui dalam setengah gerakan. Xie Buhui dengan panik kekuatan esensi sejati di dantiannya dan semua titik akupuntur di tubuhnya. Di bawah infus esensi sejatinya, pedang jahat di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan karena dia tidak menunggu Yang Xiao Tian bergerak, dan secara proaktif menyerang Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, jika kau punya kemampuan, kalahkan aku dalam setengah gerakan. Dia meraung, mengayunkan pedang jahat di tangannya, dan seketika, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melolong keluar. Dengan berjuta-juta pedang Qi beterbangan, energi jahat menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah energi jahat intrinsik dari pedang di tangannya. Pedang jahat yang dia pegang adalah pedang pribadi dari penguasa pedang jahat kuno, dan setelah menerima warisan dari penguasa pedang jahat, energi jahat dari pedang ini tak tertandingi. Jika tubuh seseorang diserbu oleh energi jahat ini, pikiran dan jiwanya akan dikuasai, jatuh ke dalam kegilaan dan kegilaan. Melihat kekuatan tak tertandingi dari satu pedang Xie Buhui ini,
semua orang menjadi tegang. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan memanggil pedang pengubur surga, tiba-tiba, mereka melihat pedang tambahan di tangan Yang Xiaotian, seperti bayangan. Pedang ini seperti bayangan pedang, memancarkan perasaan yang sangat ilusi di bawah sinar matahari. Melihat Yang Xiaotian memegang bayangan pedang, semua orang terkejut, tidak terlalu memikirkannya. Chen Jing, sambil menatap bayangan pedang di tangan Yang Xiaotian, benar-benar terguncang, berseru dengan gembira, pedang bayangan surgawi. Pedang bayangan surgawi. Apa? Pedang bayangan surgawi. Mendengar teriakan gembira kanselir Chen Jing, semua orang terkejut. Yang Xiaotian tidak hanya menemukan bayangan surgawi tetapi juga menaklukkan pedang bayangan surgawi. Sebelumnya, tidak seorang pun mengetahuinya. Yang Xiaotian memegang pedang bayangan surgawi dengan tatapan dingin, mengangkat pedang bayangan surgawi dan menyerang. Bayangan-bayangan surgawi. 730 pilar emas beredar, dengan seluruh 730 titik akupuntur terstimulasi sepenuhnya. Seketika, pedang bayangan surgawi melepaskan lapisan ki pedang. Setiap lapisan ki pedang lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang jelas merasakan pedang ki yang mengerikan meliputi langit dan bumi namun tidak melihat pedang ki yang meletus dari pedang bayangan surgawi. Inilah teror pedang bayangan surgawi. Bahkan ki pedangnya pun tanpa bayangan. Bersenandung, lapisan-lapisan ki pedang yang dilepaskan oleh pedang bayangan surgawi bertabrakan dengan segudang ki pedang dari Xie Buhui. Pedang ki Xie Buhui yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan semua energi jahat pun tersebar. Ledakan. Pedang bayangan surgawi ki menyerang tubuh Xie Buhui. Serangkaian benturan keras terdengar. Xie Buhui terus terlempar mundur, baju besinya memercikkan lapisan cahaya pedang, yang hampir seketika meledak, saat pedang ki terus menghantamnya dengan kekuatan tanah longsor dan tsunami. Xie Buhui memuntahkan seteguk besar darah segar. 2 suap, 3, 4. 1 suapan demi suapan. Seolah-olah darahnya tidak terbayar lunas, terus-menerus menyembur keluar. Pada akhirnya, Xie Buhui terlempar keluar arena, melewati pegunungan, dan melewati satu puncak demi puncak. Butuh waktu lama sebelum dia menabrak cakrawala. Semua orang tercengang. Awalnya, semua orang mengira bahwa meskipun Yang Xiaotian lebih kuat dari Xie Buhui, akan sulit mengalahkan Xie Buhui dalam setengah gerakan. Namun, yang mengejutkan mereka, Xie Buhui terlempar seperti lalat yang ditepuk, tanpa jejak. Seberapa kuat serangan Yang Xiaotian tadi? Kaisar Agung tingkat ketiga, atau keempat. Mungkin banyak serangan di tingkat keempat Kaisar Agung tidak akan sekuat itu. Semua orang begitu terkejut hingga mereka terdiam lama sekali. Chen Jing juga merasakan gejolak keheranan di dalam hatinya. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali, dan segera memerintahkan orang untuk memeriksa Xie Buhui. Itu benar-benar setengah gerakan. Banyak murid inti yang terdiam, bahkan Xie Buhui dikalahkan dalam setengah gerakan, jadi bagaimana dengan yang lain? Pandangan semua orang tidak bisa tidak beralih ke Suot Jun dan Jun Xiaoyao. Bisakah Jun Xiaoyao, pemimpin 4 pedang, menahan serangan Yang Xiaotian?